Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai dan berbahagia. Yang saudaraku yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki apa yang diharapkan. Amin. Selamat ya. Tadi malam tim U23 berhasil keluar sebagai juara grup A di Piala AFF U23, di mana kepastian itu didapat usai Garuda Muda imbang 0-0 melawan Malaysia. Tentu saja hal ini sendiri otomatis juga membuat Malaysia gugur, sebab di pertandingan lain ya, Filipina berhasil mengalahkan Brunei 2-0 sehingga finish di posisi 2 dengan raihan 6 poin. Nah, meskipun lolos, jelas dalam hal itu pelatih Syral akan banyak melakukan evaluasi agar penampilan timnas bisa lebih baik, di mana pastinya itu berkaitan dengan cara bermain yang pasti kita semua setuju sangat jauh dari yang kita harapkan. Nah, meskipun begitu tetap ada poin positif ya, di mana laga ini para supporter yang datang cukup ramai sehingga menciptakan atmosfer yang terbilang panas bagi ukuran level U23. Di sisi lain ada kabar bagus dari Nathan Juaon ya, ada pemain akrab yang atau dapat julukan Mas Tejo secara resmi akan bergabung untuk William II ya, per musim depan usai batal gabung dengan klub Denmark Lyngby. Jelas ini menjadi kabar yang positif sebab sebelumnya Nathan sendiri ya, itu dikait-kaitkan sama tim-tim Liga Super. Nah, sementara itu ada kabar baik dari Miss Hilger ya, yang 99% kayaknya benar akan keluar dari 20, akan tetapi menurut media Tente Insight, Hilger sendiri baru akan mengumumkan klub barunya pada bulan Agustus mendatang. Nah, menurut info yang ada, bek 24 tahun tersebut akan melanjutkan karir di Spanyol. Lantas gimana ceritanya? Oke, kita bahas ya. Jadi keberhasilan timnas U23 lolos babak semifinal Piala AFF tentu wajib kita syukuri. Akan tetapi dalam hal ini jelas pelatih Syral masih punya banyak PR, sebab di laga lawan Malaysia para pemain yang dipercaya tanpa bisa dibilang tampil di bawah standar. Salah passing kah, gerusa-gerusu, nggak tenang, hingga kebanyakan otak-atik ujung-ujungnya ya itulah kerebut. Nah, para pemain Garuda seolah dapat pelajaran kalau mereka emang belum sehebat itu. Terbukti dengan permainan defense, counter, serta permainan keras lini tengah Garuda yang dikomandoi atau dilatih oleh Gerald itu sangat sulit masih ya untuk mengembangkan permainan. Dan perlu diketahui saat kemarin itu Alkan Fikri itu nggak bisa main, sementara di babak-babak sebelumnya memang dia sebagai sentral ya, karena cedera dia benar-benar sangat ini ya, terpengaruh sekali karena tidak ada Alkan Fikri, sehingga ya seperti mainnya bingung, ujung-ujungnya long ball nggak jelas. Sesuatu yang pasti membuat pelatih Gerald marah, dan itu wajar ya, sebab mau sebagus dan serapi apapun taktiknya, kalau pemain yang nggak tenang ya nggak bakal jalan semua yang direncanakan. Karena pada akhirnya yang nendang bola di lapangan itu pemain bukan pelatih. Nah, itu mungkin salah satu faktor yang bikin pemain tampil seolah nggak lepas karena tensi tinggi. Bahkan mungkin jika Mauro dan Milano Jonathan ya yang rencana akan direkrut kita itu nonton, mereka juga pasti merasa gregetan karena level U23 saja rupanya sepanas itu ya. Itulah namanya
Indonesia dan Asia Tenggara. Nah, Chen Raven sendiri ya ibarat baru pegang bola dan mau balik badannya ya udah langsung dihajar seperti kungfu aja. Manakala Raven langsung dihantam dadanya dengan keras ya sama pemain Malaysia. Ya, momen-momen lainnya yang bikin dia akhirnya sadar kalau mau masuk senior ya harus lebih keras, lebih kerja keras, karena baru U23 saja udah kayak gini tensinya. Ya itulah namanya semi talkam kan di ASEAN itu. Tapi itulah kita, itulah ASEAN dan itulah Indonesia. Maka dari itu kita punya tim harus diperbaiki. Kita meniru gaya Jepang, sekeras atau setensi apapun dia tetap main fokus dan tetap mengejar lawan. Oke? Nah, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.